Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah masuk waktu sholat, silakan sholat dulu. Kita utamakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jazakumullahu khairan. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan melakukan pembahasan dan penjelentrehan fakta secara keilmuan seperti video sebelumnya. Karena saya rasa itu sudah lengkap dibahas di 3 video dalam judul Meluruskan Akidah. Yang pertama, dalam video masih bisakah Mekah dan Madinah diandalkan keilmuannya. Ini membahas dan meruntuhkan klaim mereka yang merasa mempelajari ilmu Islam yang paling murni sejagat raya. Seraya menolak koreksi bahkan dari keilmuan Mekah Madinah. Di video kedua, Islamku siapa yang ambil? Ini membahas dan meruntuhkan klaim mereka yang meyakini orang Islam di luar golongan mereka adalah kafir. Dan tidak hanya bantah-membantah, di video ketiga, yaitu bentuk Islamnya atau ajaran Islamnya. Nah, di sini menjelaskan tentang makna jamaah, firqah, imam, dan bai'at yang selama ini diselewengkan maknanya demi tujuan-tujuan duniawi. Jadi banyak golongan-golongan di Indonesia yang pakemnya seperti itu, standarnya seperti itu, menjamaahkan golongannya sendiri dan merasa yang lain adalah firqah. Itu tidak hanya satu saja. Jadi saya rasa sudah lengkap keilmuan dibahas dengan Al-Quran dan hadis di video pertama. Akidah dibahas dengan Al-Quran dan hadis di video kedua. Bahkan koreksinya di video ketiga dibahas dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau masih tertutup dalam belajar agama, masih menganggap kafir orang lain, dan tidak mau dikoreksi dengan keilmuan, berarti yang tersisa pada orang itu adalah fanatisme. Fanatik, sangat cinta dengan golongannya. Ya, kita jangan heran lah, ini ada di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dan dirikanlah sholat dan jangan ada kamu tergolong orang-orang yang musyrik. Apa itu orang musyrik? Ayat selanjutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan dengan apa yang mereka miliki merasa bangga, merasa paling pol. Jadi sudah ada ayatnya. Nah, kalau sudah fanatik, tidak ada cara yang paling menyenangkan dalam lubuk hati saya kecuali dengan mengingatkan saudara kita tersebut dengan logika mereka. Sekarang saya coba tenggang rasa, memposisikan diri saya menjadi mereka dengan pemahaman mereka. Jika saya di posisi mereka dengan pemahaman mereka, insya Allah ada 2 pertanyaan jika memakai logika mereka ya. Akan ada 2 pertanyaan dari lubuk hati saya. Jadi yang pertama adalah, saya meyakini bahwa sumber ilmu yang paling murni adalah apa yang dibawa Bapak Nur Hasan dari hasil belajarnya dulu di Mekah, Darul Hadis. Otomatis dengan begitu, orang yang mengajari Bapak Nur Hasan di sana adalah orang yang luar biasa keilmuannya. Melihat pentingnya berjamaah, berbaiat, dan bertaat pada seorang imam, bahkan dijelaskan menjadi syarat sahnya Islam seseorang, kan itu yang sering disampaikan. Maka pertanyaannya adalah, Bapak Nur Hasan ketika di Mekah berbaiat dengan siapa? Ini penting pertanyaannya untuk dijawab karena sholatnya Bapak Nur Hasan, puasanya, sodakohnya, zakatnya, umrohnya, hajinya nggak bakal sah kalau belum berbaiat dengan imam.
Karena sejatinya pada saat itu beliau belum Islam kalau belum mempunyai imam, itu kan pemahamannya. Oh, lantas misal beliau punya imam di sana, misalnya Syekh A misalnya. Lah terus kenapa Pak Nur Hasan begitu pulang ke Indonesia memutuskan baiatnya dan membuat keimaman baru dengan dia menjadi imamnya? Sedangkan dalam prakteknya sekarang, Jokam ini itu nggak boleh putus sampai ke luar negeri sekalipun, ke Australia, Jepang, Malaysia, Singapura. Tetap baiatnya sama imamnya Jokam. Jadi itu dulu imamnya Pak Nur Hasan siapa dan kenapa Pak Nur Hasan membuat keimaman baru. Nah, kalau ada yang jawab misal di Mekah sana gak bisa ada keimaman soalnya khawatir diperangi kerajaan Arab. Jadi yang baru bisa melaksanakan baru Pak Nur Hasan ini, satu-satunya jamaah. Oh, berarti Pak Nur Hasan ini belajar ilmu ke orang munafik gitu ya, ke orang kafir. Perintah Allah dipilih-pilih, gak berani mengerjakan kebenaran, gak percaya pertolongan Allah atas jamaah. Itu berarti ilmunya Pak Nur Hasan gak murni dong. Karena didapat dari orang yang khawatir akan manusia. Sehingga yang diajarkan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Jadi kalau saya pakai logika mereka, mau dibawa kemanapun kisah belajarnya Pak Nur Hasan ini, gak akan menemui titik terang yang membenarkan bahwa Islamnya seseorang itu harus berbaiat dengan dia, kemudian anak cucunya atau sanak familinya nggak ketemu. Mau bagaimana lagi? Mau gimana? Mau perintah berjamaah baru turun ketika Pak Nur Hasan tiba di Indonesia. Loh, kok malah jadi nabi sekarang dia? Jadi nggak jelas kalau saya pakai logika mereka. Itu pertanyaan pertama terkait beatnya Pak Nur Hasan itu. Nah, pertanyaan yang kedua, oke lah. Pertanyaan pertama, ya gimana lah kita yakinilah, wes wajibnya beat sama Pak Nur Hasan ya, yang ngono kui lah. Adanya begitu wes lah wajib, jadi pedomannya yang ngono kui. Oke, kita anggap saja pedoman ngono kui itu. Lantas dengan berpedoman dengan itu muncul lagi pertanyaan. Saya membuat sebuah kondisi di mana misal ada orang Islam di Arab hafal Al-Quran, tidak pernah menyekutukan Allah, bahkan jadi ulama di Mekah. Ibadahnya baik, tidak dicampuri bid'ah. Nah, menurut pemahaman orang kan bermacam-macam. Ada yang bilang pasti masuk surga lah gitu. Ada yang no comment, nggak mau berkomentar karena itu rahasia Allah. Nah, Jokam ini kan meyakini Islam orang tersebut tidak sah kalau nggak baiat sama imam mereka. Nah, lantas si Fulan tadi itu wafatlah orang tersebut dalam tidurnya misal. Dimakamkan, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang. Sudah orang seperti itu. Nah, dia akan ditanya di alam kubur tentang Tuhannya dan sosok Nabi Muhammad di hadapannya. Nah, insya Allah dia bisa jawab karena selama hidupnya dekat dengan ayat-ayat Allah, mengikuti sunnah Rasul. Jadi tidak asing lah untuk dia tentang Allah dan Rasul, tidak asing. Nah, karena menurut orang Jokam dia kafir, berarti dia nggak diperlihatkan surga dong setelah menjawab dua pertanyaan tadi. Kan kalau orang Islam kan ditanya itu langsung diperlihatkan surga, ini tempatmu nanti. Akhirnya dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Nah, karena dia dianggap kafir oleh orang Jokam, lantas logikanya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Apakah orang tadi akan mendapat pertanyaan ketiga, siapa rojul ini gitu, sambil ditampakkan wajah Pak Nur Hasan, lalu Abdul Johir, langsung Sultan Aulia. Karena sahnya Islam di tangan mereka itu. Kira-kira penjelasannya bagaimana itu? Nah, insya Allah itu saja, dua pertanyaan saja.
Gak ada maksud untuk mengganggu. Ini cuma upaya saya agar tidak tergolong orang yang merugi. Watawasaw bil haq. Ingat mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kalau ada yang bilang saya mau memusuhi Jokom, tidak. Saya bantah itu, saya tidak. Saya menyampaikan kebenaran. Kalau bisa dikoreksi, monggo dikoreksi. Saya terbuka dengan ilmu agama. Target saya untuk menumbuhkan kesadaran berpikir saudara Jokam sekalian. Jikapun itu tidak tercapai, paling tidak bisa mencegah orang lain masuk ke pemahaman yang salah. Jadi intinya sudah saya sampaikan di 3 video sebelumnya dengan ayat dan hadis. Fatwa-fatwa ulama Makkah Madinah, bahkan sekarang saya jelaskan dengan logika saudara Jokam sendiri. Kalau masih tidak bisa diterima juga, entah apa yang menjadi pedoman hidup Anda. Kan begitu. Ya, ya sudah. Saya sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Insya Allah begitu. Itu saja insya Allah. Jazakumullahu khairah.